إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب العالمين. طيب, ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan kita terkait ilmu nahwu, dan kita mengkaji kitab Syarhu Qutrin Nada wa Ballus Sada yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Syam rahmatan wasi'ah wa nafa'allahu bihi al-Islam wal muslimin. Kita akan menyampaikan sedikit terkait pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pertama kita sampaikan bahwasannya inna dan saudara-saudaranya khabar tidak boleh mendahului isim dan tidak boleh berada di antara huruf nasikh dan isimnya. Jadi kita tidak boleh mengatakan inna qaimun zaidan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada pertemuan sebelumnya juga kita telah menyampaikan bahwasannya kana dan saudaranya itu boleh mendahului isim dan khabarnya. Kita boleh mengatakan kana qaiman zaidun. Kenapa demikian? Karena fi'il lebih kuat amalnya dibandingkan huruf. Jadi inna dan saudara-saudaranya adalah huruf, sedangkan kana merupakan fi'il, makanya ada pengecualian. Kemudian yang ketiga, kita juga menyampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwasannya ada pengecualian. Maksudnya apa? Maksudnya khabarnya inna dan saudaranya dia boleh di tengah antara inna ya dan isimnya apabila khabarnya tersebut terbuat dari dharab majrur atau jar majrur. Jadi kita boleh mengatakan inna fil baiti rajulan. Ini adalah khabar dari jar majrur. Kalau misalnya khabar juga contohnya dari dharab majrur. Inna amamal baiti taliban. Boleh. Nah, ini pengecualian. Khabarnya boleh kita letakkan di tengah antara inna dan isimnya. Yaitu apabila khabarnya terbuat dari jar majrur dan dharab majrur. Demikian. Itu pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah ta'ala kita akan bahas selanjutnya. Baik. Sekarang ikhwan, ada yang baca? Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala sad
Wa tuksaru inna fil ibtida'i nahu inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ba'dal qasami nahu hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu wal qawli nahu qala inni abdullahi wa qabla al-lami nahu wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Syarhun taqsiru inna fi mawadi'i ahaduha an taqa'a fil ibtida'il jumlati ka qawlihi ta'ala inna anzalnahu inna a'tainakal kautsar ala inna awliya ala nausad ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. As-tsani ba'dal qasami ka qawlihi ta'ala hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. As-sadisu an taqa'a mahkiyatan bil qawli ka qawlihi ta'ala qala inni abdullahi. Ar-rabi'u an taqa'a allamu ba'daha ka qawlihi ta'ala wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Fa kasurat ba'da ya'lamu wa yashhadu wa in kanat qad futihat ba'da alima wa shahida fi qawlihi ta'ala alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa dhalikal wujudul lami fil awwalin dunal akhirin. Tayyib. Hasbuk, jazakallahu khair, barakallahu fiik akhwana. Jazakallahu khairan. Nah, ikhwan, sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, namun masih membahas tentang inna. Shad, ini sudah sering kita sampaikan, maknanya adalah al-aslu atau matan. Dikatakan di sini wa tuktsaru inna fil ibtida'i nahwu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hamzah inna yaitu i wajib dibaca kasrah apabila jatuh di permulaan kalimat, di awal kalimat. Contohnya Allah Azza wa Jalla berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadr. Perhatikan lafaz inna, dia kasrah karena jatuh di awal kalimat. Wa ba'dal qasami nahwu hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu. Kemudian juga termasuk wajibnya hamzah inna dibaca dengan kasrah apabila jatuh setelah qasam, setelah sumpah. Contohnya di sini hamim wal kitabil mubin. Lafaz wal kitab al mubin ini adalah qasam. Al kitab al mubin adalah qasam karena ada waw al qasam, waw yang menunjukkan sumpah. Mana hamzah innanya yaitu inna anzalna. Wal qaul nahwu qala inni abdullah. Kemudian juga hamzah inna wajib dibaca dengan kasrah apabila jatuh setelah mahkiyah al-kalam, menceritakan sesuatu. Ya, misalnya contohnya di sini qala inni abdullah. Ya, jadi misalnya kita mengatakan kita ingin menceritakan bahwasannya seseorang yang bernama Ahmad rajin. Jadi Anda mengatakan qultu inna Ahmada mujtahid.
Qul inna hadzal rajula salih. Nah, ini adalah ungkapan mahkiyah al-kalam, menceritakan sesuatu, jadi hamzah inna wajib kita baca kasrah. Kemudian wa qabla lam, dan hamzah inna juga wajib dibaca dengan kasrah apabila dia jatuh sebelum lam. Namanya lam al-muzahlaq, nanti akan kita sebutkan, atau lam taukid. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu. Ini contohnya. Dan Allah itu mengetahui sungguhnya kau adalah rasul. Baik. Setelah itu beliau rahmatan wasi'ah Ibnu Hisham menyampaikan syarah. Asy-syarhu shin syarah. Tuksaru inna fi mawadhi'a. Hamzah inna wajib dibaca dengan kasrah apabila jatuh di beberapa tempat. Ya, demikian. Itu adalah syarahnya. Ahaduha, boleh kita baca ahaduha, boleh juga ahadiha. Kalau ahaduha, ya, itu kita baca tiga. Bisa ahadaha, ahaduha, bisa ahadiha. Demikian. Kalau kita baca ahadaha, maka ahada mansub sebagai isimnya inna. Inna fi mawadhi'a ahadaha. Kedua, kita baca ahaduha. Ahaduha marfu' sebagai khabar yang mubtada'nya dibuang, yaitu hiya atau hadza. Afwan, atau hadza. Huwa atau hadza, bukan hiya. Huwa atau hadza. Kemudian ahadiha majrur sebagai badal dari lafaz mawadhi'. Demikian. Yang pertama adalah an taqa'a fi ibtida'il jumlati. Ya, ini yang pertama. Hamzah inna wajib dibaca dengan kasrah apabila jatuh di permulaan kalimat, di awal kalam. Contohnya kaqaulihi ta'ala inna anzalnahu, atau inna a'tainakal kautsar, atau ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Demikian. Kenapa ini wajib dibaca dengan kasrah? Ya karena inna jatuh di awal kalam, di awal jumlah. Kalau ada yang tanya, kenapa ala inna? Ala ini bukan jumlah yang baru, ya. Karena ala adalah huruf tanbih. Jadi inna di sini masih dikatakan awal kalam, bidayatul kalam. Demikian. Taib. Nah, ada sebuah kaidah yang harus diketahui bagi mereka yang mendalami ilmu nahwu. Kaidah apa itu? Para ulama mengatakan idza waqa'at fi ibtida'il kalam kusirat hamzatuha. Ini kaidahnya. Apabila inna jatuh di awal kalam, maka hamzahnya wajib dibaca kasrah. Nah, demikian. Baik. Dikatakan idza waqa'at fi ibtida'il kalam
kusirat hamzatuha. Nah, ini kaidahnya. Ya. Apabila hamzah inna jatuh di awal kalam, maka wajib mengkasrah huruf hamzahnya. Baik. Kemudian al-thani, yang kedua, ba'dal qasam. Setelah qasam, setelah sumpah. Faqaulihi ta'ala hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu wal kitab al mubin. Ini adalah qasam. Karena kalimat yang jatuh setelah waw qasam itu adalah al-qasam, ya, al-muqsam bihi atau al-muqsam alaih. Kemudian Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya, juga ini juga jatuh setelah qasam wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Demikian. Mengapa kok di sini kasrah? Karena jawab qasam pada asalnya adalah jumlah istinafiyah yang berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri sehingga tidak bisa ditakwil kepada masdar muawwal. Jadi nggak boleh kita mengatakan wal Qur'anil Hakim annaka, ini salah. Tapi yang saya adalah innaka. Demikian. Ya. Adapun qasam itu sudah diketahui bersama, fungsinya adalah taukid al-khabar, menguatkan berita. Apalagi ditambah dengan inna. Jadi ketika ada qasam kemudian ada inna, maka itu adalah taukidut taukid, menguat yang menguatkan. Maksudnya penguatnya itu lebih tinggi derajatnya karena menggunakan dua penguat, waw al-qasam kemudian dengan inna harfu at-taukid, berkumpul, ya. Bahkan di contoh ini yaitu wal Qur'anil Hakim innaka laminar mursalin, itu terdapat 3 taukid. Yang pertama adalah al-qasam, yaitu waw al-Qur'anil Hakim, itu adalah al-qasam. Yang kedua adalah innaka, inna taukid, kemudian laminal mursalin, lam at-taukid. Ini menunjukkan bahwasannya ada 3 penguat. Allah ingin mengabarkan kepada kita tentang berita yang sangat besar, yaitu Al-Quran adalah hakim terhadap semua permasalahan hidup kita. Kemudian yang ketiga, antaqa'a mahkiyatan bil qaul. Setelah qaul, yaitu ucapan mengabarkan sesuatu yang telah kita sampaikan tadi. Qala inni Abdullah, ya. Demikian mahkiyah al qaul. Misalnya contoh yang lain kita mengatakan qala Ahmad. Qala Ahmad. Ahmad berkata inni marid, saya sakit. Jadi kalimat inni marid adalah mahkiyatul qaul dari qaulnya Ahmad, menceritakan keadaannya Ahmad. Demikian, ya. Jadi kita mengatakan ini bukan anni. Baik. Kemudian ar-rabi' yang keempat dibaca, wajib dibaca dengan inna adalah an taqa'al lamu ba'daha kaqaulihi ta'ala wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun fakusirat ba'da ya'lam. Nah ini. Kemudian dia itu jatuh ya sebelum lam. Sebelum lam. Lam yang ada di khabarnya namanya adalah lam al-ibtida.
Ini namanya lam al-ibtida. Ya, ini namanya lam al-ibtida. Atau juga disebut dengan lam al-muzahlaqa. Lam al-muzahlaqa. Kita katakan lam al-muzahlaqa. Ya, al-muzahlaqa. Baik. Demikian. Ya, jadi lam al-muzahlaqa adalah lam yang dia itu berada pada khabarnya inna la rasulu. Demikian. Baik. Kemudian wa yashhad wa in kanat qad futihat ba'da alima wa syahida fi qawlihi ta'ala alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum syahidallahu annahu la ilaha illahu wa dzalika liwujudil lami fil awwalaini dunal akharaini. Baik. Di sini maksudnya ya terkadang hamzahnya inna itu dia di fathah apabila jatuh setelah alima dan syahida. Ya. Atau sungguh di fathah ketika jatuh setelah alima dan syahida. Kenapa kok di fathah? Karena tidak ada lam al-ibtida pada khabarnya. Ya, perhatikan annakum. Ini dibaca anna bukan inna. Kenapa? Karena pada lafaz kuntum tidak ada lam al-muzahlaqah atau lam al-ibtida. Makanya dibaca fathah. Yang dibaca kasrah itu apabila ada lam ibtida atau lam al-muzahlaqah di khobarnya. Demikian. Ya. Baik. Dari pembahasan ini disebutkan tadi ya, wujudil lam fil awwalaini. Itu ada lamnya. Ada dua contoh di atas tadi, yaitu Allahu ya'lamu innaka la rasulu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Allahu yashhadu innal munafikin. Inna. Ini contoh yang kedua. Setelah itu disebutkan dua contoh kedua di akhir, yaitu contohnya adalah alimallahu annakum sama syahidallahu annahu. Ini adalah dua contoh yang terakhir yang mana disebutkan tadi dibaca anna bukan inna. Karena tadi ya sudah kita jelaskan khabarnya itu tidak terdapat lam al-ibtida yang melekat pada khabar inna tersebut atau juga disebut dengan lam al-muzahlaqah. Baik. Nah, kesimpulannya ikhwan dan akhwat dari pembahasan ini bahwasannya hamzah inna wajib dibaca dengan kasrah apabila terletak di beberapa tempat. Tempat yang pertama adalah apabila berada di awal kalimat ibtida al-jumlah, ibtida'ul kalimah atau ibtida'ul kalam. Contohnya inna anzalnahu atau inna a'tainakal kautsar. Ya, tadi kaidahnya kita sebutkan idza waqa'at ibtida'il kalam ya kusirat hamzatuha. Itu kaidahnya. Apabila hamzah inna jatuh di awal kalam, maka hamzahnya wajib dibaca dengan kasrah. Kemudian keadaan yang kedua apabila berada setelah qasam, jatuh setelah qasam. Contohnya tadi wal Qur'anil Hakim innaka laminar mursalin, kemudian wal kitabil mubin inna anzalnahu. Demikian. Kemudian yang ketiga apabila menjadi ucapan yaitu mahkiyatul qaul, menceritakan sesuatu. Tadi kita sebutkan qala inni abdullah
atau kita mengatakan qala Ahmad inni marid, atau misalnya dikatakan qultu inna Ahmad mujtahidun. Itu demikian. Yang keempat, jatuh atau apabila khabarnya didahului oleh lam al-ibtida, al-lam al-muzahlaqa. Allahu ya'lamu innaka la rasulu. Yaitu adanya lam taukid atau lam al-muzahlaqa pada khabar, maka menuntut dibaca inna. Hamzah inna harus kita baca i, bukan a. Dia di kasrah. Ya, demikian. Tayyib. Kemudian ada juga kaidah. Tadi kaidahnya kita sebutkan. Idza waqa'at fi ibtida'il kalam wajaba kasru hamzatiha. Itu kaidahnya. Sebaliknya, kaidahnya juga dikatakan wa tuftahu hamzatu in, jika bacaan idza sahha ta'wiluha bil masdar. Ana ulangi kaidahnya, wa tuftahu hamzah inna, dibaca anna, ya, idza sahha ta'wiluha bil masdar. Hamzah anna dibaca fathah apabila dapat ditakwil menjadi masdar. Ya. Contohnya misalnya alimtu anna zaidan qaimun. Ini kita takwil menjadi masdar. Bagaimana? Alimtu qiyama zaidin. Jadi lafaz qam yaitu qaim itu masdarnya qama yaqumu qiyaman. Jadi takwil menjadi masdar, maka dibaca anna bukan inna. Baik. Naam. Sampai sini ikhwan dan akhwat. Wadih, jelas? Jelas. Jelas Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Baik, akhwat ada yang baca? Shad. Nah, akhwat ada yang baca shad? Ada akhwat? Hal توجد إحدى الطالبات معنا وعليها القراءة. اقرأي تفضلي لو سمحتي. نعم أستاذ. نعم. ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل، ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. شرح يجوز دخول اللام الابتداء بعد إن المكسورة على واحد من أربعة اثنين متأخرين واثنين متوسطين. فأما متأخران فالخبر نحو وإن ربك لذو مغفرة، والاسم نحو إن في ذلك لعبرة. وأما المتوسطان فمعمول الخبر نحو إن زيدا لطعامك آكل أو آكل. نعم. والضمير المسمى عند البصريين فصلا وعند الكوفيين عمادا نحو إن هذا لهو القصص الحق وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. طيب حسبك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. تمام.
Nah, kemudian selanjutnya muallif mengatakan Ibnu Syam rahmatan wasi'ah wa barakallahu fihi. Sad. ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. طيب. Artinya lam al-ibtida boleh masuk pada sesuatu yang datang setelah inna, yaitu khobarnya maksudnya. Lamnya masuk kepada khobar inna. Yang mana inna ini hamzahnya kasrah. Baik. Pertama, pada khobarnya yang berada di belakang, atau juga pada isimnya, atau pada ma'mul khobar yang berada di tengah, ya, atau pada dhamir fasl, ya. In uhmilat wal mudharil ma'na, jika tidak beramal dan maknanya tidak nampak. Baik. Di sini ikhwan dan akhwat masih berkaitan dengan lam al-ibtida. Jadi lam yang berada pada khabarnya inna tadi, ya. Innaka la rasulullah atau innaka la rasuluhu. Jadi lam itu bisa kita sebut dengan lam al-ibtida atau lam al-muzahlaqa. Ya, contohnya misalnya kita mengatakan inna zaidan la qaimun. Jadi lam di sini adalah lam al-muzahlaqa. Pertanyaannya, kenapa disebut dengan lam al-muzahlaqa? Ada yang bisa jawab, ikhwan? Ikhwan, ada yang bisa jawab? Kenapa lam ini disebut dengan lam al-muzahlaqa? Atau akhwat mungkin? Ada yang bisa jawab? Misalnya kita mengatakan inna zaidan la qaimun. La lam al-muzahlaqa. Kenapa lam di sini disebut dengan lam al-muzahlaqa? Kenapa? Ada yang tahu, ikhwan? Akhwat? Baik. Sekarang perhatikan. Ditulis jawabannya atau dimurojaah kembali. Ketika ditanya, kenapa lam yang ada pada khabarnya inna itu disebut dengan lam al-muzahlaqa? Baik, kita katakan. Azalnya, ya, azalnya ikhwan, lam ini itu berada pada mubtada yang sebelum kemasukan inna. Jadi kita mengatakan la zaidun qaimun. Lam al-ibtida atau lam al-muzahlaqa. Jadi artinya sungguh Zaid berdiri. Demikian. Nah, ketika susunan jumlah ismiyah ini, yaitu mubtada dan khabar, la zaidun qaimun, kemasukan inna, maka lamnya itu digeser ke khabarnya inna. Namanya tazahlaqa, berpindah, bergeser. Jadilah kalimat tersebut inna zaidan la qaimun.
Nah, itu namanya lam al-muzahlaqah, lam yang dia itu bergeser, berpindah. Seperti itu. Ya. Jadi yang asalnya di mubtada, kemudian ketika ada inna maka dia tazahlaqa, bergeser ke khabarnya inna. Inna Zaidan laqaimun. Baik. Demikian, ya. Nah, selanjutnya lam setelah inna bisa masuk pada 4 tempat. Jadi lam setelah inna itu bisa masuk pada 4 tempat. Beliau menyebutkan yaitu 2 yang berada di belakang mutaakhirani, kemudian setelah itu yang berada di mutawassitani, ya, di mutawassitani yang beliau sebutkan nanti di syarahnya di sini. Nah, kata beliau di sini, asy-syarhu yajuzu dukhulu lamil ibtida'i ba'da inna al-maqsurati ala wahidin min arba'atin ithnaini mutaakhiraini wa ithnaini mutawassitaini. Jadi lam al-ibtida yang masuk pada khabarnya inna al-maqsura itu bisa berada di antara salah satu dari 4 tempat. Ya, salah satu di antara 4 tempat. Yang pertama adalah 2 yang berada di belakang, itsnaini mutaakhiraini, kemudian 2 yang berada di tengah. Baik. Contohnya fa ammal mutaakhirani fal khabaru nahwu wa inna rabbaka ladzu maghfirah. Ya, kemudian ada 2 hal yang mana lam ibtida ini dia berada di khabarnya inna mutaakhiraini, ya. Yang pertama adalah wa inna rabbaka ladzu maghfirah. Ini lam al-ibtida. Ini lam al-ibtida atau lam al-muzahlaqa. Tayyib. Kemudian setelah itu wal ism, yang mana juga lam ibtida ini bisa jatuh atau berada di isimnya inna. Contohnya inna fi dzalika la'ibrah. Demikian, ya. Jadi disebutkan di sini 4 tempat. 2 yang pertama, ya, 2 yang pertama itu bisa jatuh di khobarnya inna, kemudian yang kedua bisa jatuh di isimnya inna yang dia diakhirkan. Baik. Kemudian yang ketiga, wa amma al-mutawassitan fa ma'mulul khabar. Adapun lam ibtida yang dia itu jatuh di tengah-tengah kalimat, maka dia terletak di ma'mul al-khabar. Ya, contohnya misalnya kita mengatakan inna zaidan la ta'amaka akilun. Jadi asalnya adalah inna zaidan akilun la ta'amaka. Namun karena disebutkan dia berada di mutawassit, di tengah-tengah, maka maf'ul bih, ma'mul dari akil itu kita letakkan di tengah, yaitu la ta'amaka ini adalah ma'mul atau maf'ul bih dari akil, isim fa'il yang beramal seperti fi'ilnya. Jadi kita mengatakan ana akilun at-ta'ama. Jadi at-ta'ama maf'ulun bihi mansub dari akil. Seakan-akan takdirnya dikatakan ana akaltu at-ta'ama atau ana akulu at-ta'ama. Nah, itu.
Ini mungkin antum sudah pernah pelajari dan antum sudah pernah pelajari, yaitu isim fa'il yang beramal ka'amali fi'lihi, seperti fi'ilnya. Baik. Demikian. Ya, inna Zaidan la ta'amaka akilun. Kemudian selanjutnya adalah masuk kepada dhamir al-fasl. Ya, dhamir al-fasl. Contohnya wadhamir al-musamma 'inda al-Basriyin faslan. Dhamir fasl disebut dengan dhamir fasl oleh ulama Basr. Kemudian juga ulama Kufi menyebutnya dhamir imad. Ya, contohnya adalah inna hadza lahuwal qasasul haqq. Jadi huwa di sini adalah dhamir al-fasl atau dhamir al-imad. Wa inna lanahnu shaffun. Wa inna lanahnul musabbihun. Ya, demikian. Apa itu dhamir al-fasl? Yaitu lafaz huwa, kemudian nahnu, itu adalah dhamir fasl. Fasl artinya memisahkan. Jadi pemisah antara mubtada dengan khobar. Misalnya kita mengatakan Zaidun huwal muallimu. Zaid ini mubtada, al-muallimu ini adalah khabar. Huwa sebagai dhamir fasl. La mahalla minal i'rab. Tidak ada i'rabnya di kalimat tersebut. Bukan mubtada, bukan khabar, bukan taukid. Tetapi fungsinya adalah memisahkan antara mubtada dengan khabar. Baik, mengapa lam al-muzahlaqa masuk kepada dhamir fasl? Maka kita katakan karena dhamir al-fasl itu berada di tengah-tengah antara mubtada dan khabar. Jadi dipisahkan. Contohnya tadi inna hadza lahuwal haqq. Ya, demikian. Baik. Kesimpulan dari pembahasan ini, maka kita mengatakan lam al-ibtida setelah inna yang hamzahnya kasrah boleh masuk pada 4 tempat. Demikian. Yang pertama masuk kepada khabarnya inna. Contohnya tadi inna rabbaka ladzu maghfirah. Ladzu adalah khabarnya inna. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua masuk kepada isim yang diakhirkan. Contohnya inna fi dzalika la'ibrah. Ini la'ibratan, ini adalah isimnya inna yang diakhirkan, ditakhirkan. Kemudian tempat yang ketiga masuk kepada ma'mul al-khabar, yaitu objek dari khabarnya inna yang diletakkan di tengah kalimat. Contohnya inna Zaidan la ta'amaka akilun. Jadi akilun ma'mulnya mana? La ta'amaka. Lam adalah lam ibtida atau lam al-muzahlaqa. Kemudian yang keempat, lam ibtida juga masuk kepada lam ibtida masuk kepada dhamir fasl. Ini tempat yang keempat, ya. Masuk kepada dhamir al-fasl. Contohnya tadi adalah inna hadza lahuwa al-qasasul mubin atau wa inna lanahnu as-saffun. Nah, ini ikhwan, tempat-tempat masuknya lam ibtida atau lam al-muzahlaqa. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, ikhwan, sampai sini
Antum dan antunna ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Wadih ya. Afwan Ustaz, Naam, tafadhali. izin bertanya Ustaz. Naam. Itu kalau pada kalimat ahaduha anna taqa'a atau atsani ba'dal qasam, itu i'rab atsani dan ba'dal qasam itu apa ya Ustaz? Baik, nah. Ustaz. Di sini dikatakan tuksaru inna fi mawadhi'a. Nah, kalau misalnya kita katakan ahadaha, maka otomatis ahadaha mansub sebagai khobar, sebagai isimnya inna. Ya, jadi inna fi mawadhi'a ahadaha, mansub sebagai isimnya inna. Baik. Yang kedua, bagaimana i'rabnya an taqa'a fi ibtida' al-jumlah? Maka di sini ya, dia adalah jumlah yang baru. Kita takdirkan lagi mubtada'nya di sini. Hadhihi atau hiya. Jadi an taqa' fi mahalli raf'in, khabar dari lafaz hadhihi atau hiya. Demikian. Atau juga i'rab yang lainnya misalnya. Ya, i'rab yang lainnya. Apa itu? Ahadaha an taqa'a fi ibtida'i al-jumlah. Ini satu paket. Satu paket sebagai isimnya inna. Jadi titik dua ini itu dihilangkan. Demikian. Jadi untuk i'rab itu mutanawwi' banyak. Tafadhali atau silakan di i'rab seperti apa, yang penting memiliki kaidah yang sahih dan argumen yang sahih. Allahu a'lam bis-shawab. Atau juga antaqa itu bisa kita sebutkan sebagai badal dari ahadaha. Bisa. Allahu a'lam bis-shawab. Demikian Ukhtana Naila. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Afwan wa iyyak. Barakallahu fiik. Baik, ikhwan dan akhwat, masih ada yang lain? Pertanyaan? Yakfi? Yakfi satu lagi Ustaz. طيب بارك الله فيكم جميعا. هذا ما نستطيع أن نقدم لكم ولكن. نختتم. صلى الله على نبينا محمد آخر الكلام. بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustaz. Afwan.